Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidatul Ulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan langsung ke bagian 2 mengenai letak dan luas Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi pemahaman lokasi melalui peta, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu peta. Jadi, peta itu merupakan gambaran ketampakan muka bumi di bidang datar dengan menggunakan skala. Nah, di sini untuk poin A, kita akan mempelajari tentang komponen-komponen peta. Nah, komponen-komponen peta ini ada berapa? Ada 11 komponen ya. Yang pertama ada judul peta, kemudian skala peta, yang ketiga penunjuk arah atau orientasi, kemudian simbol, mata angin, legenda, garis astronomis, sumber dan tahun pembuatan peta, insert, dan yang terakhir ada lettering. Nah, di sini kita akan mempelajari satu persatu. Kita akan membedakan satu persatu dari komponen-komponen peta tersebut. Nah, yang pertama ada judul peta. Jadi judul peta ini mencerminkan isi utama dari peta. Nah, misalkan di gambar ini karena ini peta mengenai Indonesia, jadi judulnya di sini Indonesia. Kemudian yang kedua, skala peta. Skala peta itu menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, skala sendiri dibagi menjadi dua, ada skala garis dan skala angka. Di sini contohnya skala garis ya. Di sini ada 0 km, 350. Nah, untuk skala angka sendiri biasanya berbentuk angka, misalkan 1/400.000. Artinya itu 1 cm di peta sama dengan 400.000 cm atau 4 km di permukaan bumi. Nah, kemudian yang ketiga, penunjuk arah atau orientasi. Nah, di sini penunjuk arah atau orientasi seperti ini ya. Contohnya ada utara, timur laut, timur, tenggara, seperti ini. Kemudian yang keempat ada simbol. Nah, simbol peta itu bentuk atau tanda, di mana di sini yang menjelaskan atau melambangkan penjelasan tertentu pada peta. Jadi tujuannya itu penggunaan simbol untuk memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari peta. Nah, simbol sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik di sini untuk menggambarkan ketampakan yang sempit. Contohnya ada gudang, gunung. Nah, biasanya bentuk seperti kotak, segitiga, dan lingkaran. Nah, untuk simbol titik contohnya seperti ini. Seperti simbol kotak merah itu ibu kota negara, kemudian hitam, kemudian lingkaran merah itu ibu kota provinsi. Nah, kemudian untuk simbol area atau wilayah di sini menggambarkan ketampakan yang meluas seperti perkebunan, rawa, hutan. Nah, contohnya seperti ini. Ada danau yang warna biru, kemudian bawahnya rawa, kemudian sawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ketiga ada simbol garis. Nah, simbol garis ini menggambarkan ketampakan yang memanjang. Contohnya jalan raya, sungai. Nah, seperti ini. Contohnya sungai, jalan raya. Kemudian simbol warna. Nah, simbol warna ini ada beberapa warna, ada 8 warna. Ada warna hijau muda, warna kuning, warna coklat muda, warna coklat, biru keputihan, biru muda, dan warna biru tua. Nah, ini ya seperti ini contohnya. Misalkan warna hijau, berarti hijau yang paling bawah ini, warna hijau itu yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Di ini. Jadi ini ada 8 warna. Nah, kemudian selanjutnya mata angin. Jadi mata angin itu hampir seperti penunjuk arah atau orientasi.
Nah, seperti ini. Contohnya juga hampir seperti ini. Kemudian selanjutnya legenda. Nah, legenda ini bagian dari peta yang terdiri dari simbol-simbol atau keterangan mengenai ketampakan pokok pada peta. Nah, untuk menggambarkan tempat-tempat di permukaan bumi. Nah, legenda seperti ini. Di sini ada jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, dan sebagainya. Kemudian ada garis astronomis. Nah, garis astronomis ini garis lintang dan garis bujur dengan angka derajat yang tertera pada tepi garis peta. Jadi biasanya di tepian peta ya, tapi di sini tidak ada. Jadi ada misalkan berapa derajat garis bujurnya berapa gitu. Kemudian sumber dan tahun pembuatan peta juga biasanya misalkan dibuat tahun 2004, 2005 dan sebagainya. Kemudian inset. Inset itu adalah peta kecil di dalam peta pokok yang fungsinya sebagai penunjuk lokasi daerah yang dipetakan. Jadi, nah ini kan peta besar keseluruhan, nah peta kecil ini inset ya. Kemudian yang terakhir ada lettering. Lettering merupakan pemberian tulisan pada sebuah peta. Pada peta biasanya terdapat tulisan angka atau huruf yang memberi penjelasan setiap ketampakan yang tergambar pada sebuah peta. Jadi tulisan tersebut biasanya digunakan untuk menuliskan nama sungai, danau, dan kota. Jadi kayak kecil itu misalkan untuk memberikan penjelasan. Next, kemudian poin yang kedua ada manfaat peta. Jadi manfaat peta ada 5. Yang pertama di sini untuk dapat mengetahui jarak suatu tempat dengan tempat lainnya. Kemudian yang kedua, dapat menentukan arah pada suatu tempat di bumi. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan suatu tempat. Yang keempat, bisa diperoleh data-data yang diperlukan untuk pendidikan dan menentukan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, untuk membuat perencanaan bisnis. Nah, di sini untuk membuat perencanaan bisnis itu maksudnya yaitu untuk menempatkan bisnisnya pada tempat yang strategis dan mencari tempat-tempat strategis. Jadi melihat peta itu untuk menentukan kira-kira tempat mana yang strategis digunakan untuk mendirikan bisnis. Kemudian yang ketiga itu ada syarat peta. Nah, syarat peta itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ekuivalen. Nah, ekuivalen sendiri itu merupakan luas daerah pada peta harus sesuai dengan luas daerah yang sebenarnya yang di tempat atau lapangan. Jadi seperti yang digambarkan di peta itu harus sesuai dengan apa yang di lapangan. Nilai pada peta harus sesuai dengan nilai sesungguhnya. Kemudian yang kedua, equidistant. Equidistant sendiri maksudnya jarak daerah pada peta harus sesuai dengan jarak daerah yang sebenarnya di lapangan dengan perbandingan skala yang tepat. Jadi tadi yang pertama itu luasnya, jadi yang kedua equidistant itu jaraknya. Jadi jarak yang diperkirakan dengan skala itu harus tepat. Jadi sesuai dengan yang di peta harus sesuai dengan jarak sesungguhnya. Nah, kemudian yang ketiga confirm. Confirm itu artinya bentuk dari daerah tersebut yang tergambar pada peta harus sesuai dengan bentuk daerah sesungguhnya di lapangan. Jadi di sini bentuknya itu harus sesuai, istilahnya bisa mewakilkan dari gambar di peta itu bisa mewakilkan dari bentuk sesungguhnya. Jadi dalam menggambar peta itu harus memiliki 3 syarat tersebut. Yang pertama luasnya harus sesuai, kemudian jaraknya, dan yang ketiga bentuknya. Selanjutnya mengenai letak dan luas Indonesia. Untuk yang pertama, jadi letak tempat di dalam permukaan bumi itu tidak hanya sekedar posisi objek pada permukaan bumi, tetapi juga memiliki karakteristik yang ada di dalam tempat. Nah, untuk yang pertama ini letak astronomis Indonesia. Jadi letak astronomis itu apa? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, di sini letak astronomis Indonesia itu yaitu letak berdasarkan
berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Jadi di sini itu ya letak dari astronomis Indonesia. Nah, dari letak tersebut ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat. Jadi, waktu Indonesia bagian barat ini di mana daerahnya itu berada di Indonesia bagian barat yang memiliki selisih waktu lebih banyak plus 7 terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Jadi, wilayah yang termasuk dalam WIB atau waktu Indonesia bagian barat itu ada Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan lainnya. Kemudian yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Nah, di sini waktu Indonesia bagian tengah itu wilayah Indonesia Tengah yang mana memiliki selisih waktu lebih banyak atau lebih cepat plus 8 terhadap GMT. Jadi di sini plus 8 ya. Jadi wilayah-wilayah yang masuk dalam WITA ini contohnya ada Bali, kemudian Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan pulau kecil lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Nah, di sini yang maksudnya Indonesia bagian timur yang memiliki selisih waktu plus 9 terhadap GMT. Jadi lebih 9 terhadap GMT. Nah, wilayah yang termasuk dalam WIT ini ada Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kemudian selanjutnya mengenai letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu, letak geografis sendiri ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Nah, Indonesia berada di persimpangan lalu lintas dunia. Jadi Indonesia ini berada di kondisi geografis yang sangat strategis. Nah, selain strategis juga menguntungkan karena yang pertama, letak Indonesia itu di samping benua Asia dan benua Australia. Kemudian letak Indonesia juga di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu juga wilayah Indonesia itu berbatasan dengan sejumlah wilayah seperti di sebelah utara ada berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, Samudra Hindia, kemudian bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan bagian timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, selain itu, oleh karena itu, karena letak geografis yang sangat strategis, itu berpengaruh terhadap Indonesia. Nah, pengaruhnya itu ada 3. Yang pertama, ada pengaruh ekonomi. Nah, di sini pengaruh ekonomi itu sebagai berada di wilayah persimpangan, maka kegiatan perekonomian dunia di Indonesia tentu akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi karena berada di kondisi yang geografis strategis, nah perekonomian dunia itu Indonesia itu ikut terlibat. Kemudian yang kedua, pengaruh sosial. Nah, pengaruh sosial ini letak Indonesia berpengaruh juga terhadap bidang sosial, di mana letaknya yang strategis memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Kemudian yang ketiga, pengaruh kebudayaan. Nah, wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dipisahkan ini tentunya itu akan menjadikan Indonesia itu sangat beragam. Jadi keragaman tersebut juga dapat mempengaruhi dari banyak hal, banyak keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan, karena memang letak Indonesia itu sangat strategis berdasarkan geografisnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, di sini
ada letak geologi Indonesia. Nah, letak geologi Indonesia itu yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, Indonesia dilalui 2 rangkaian pegunungan besar. Nah, dengan faktor ini itu membuat di Indonesia itu banyak gunung api. Jadi karena dilalui 2 rangkaian pegunungan besar, jadi di Indonesia sendiri banyak sekali pegunungan besar dan gunung api, yang mana gunung apinya itu ada gunung Sirkum Mediterania, di mana banyak yang masih aktif, dan ada gunung Sirkum Pasifik, banyak yang sudah tidak aktif lagi. Nah, kemudian yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng litosfer. Nah, karena ada pada pertemuan 3 lempeng litosfer ini, itu akan membuat Indonesia termasuk negara rawan bencana gempa bumi. Jadi tidak asing bagi kita gempa bumi, karena memang Indonesia sendiri terletak di pertemuan 3 lempeng litosfer. Nah, terutama gempa bumi ini akan terjadi pada titik-titik pertemuan lempeng-lempeng tersebut. Nah, untuk yang terakhir, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan. Nah, di mana dangkalan itu yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Semoga video singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.